Halo adik-adik, selamat siang. Oke, berjumpa lagi ya dengan Ibu. Ini pertemuan kita yang kedua ya adik-adik ya. Oke, pada pertemuan pertama kita sudah membahas atau memasuki bab yang pertama, yakni tentang surat lamaran pekerjaan ya adik-adik ya. Nah, pada pertemuan kita yang kedua kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan adik-adik. Oke, Ibu ingatkan untuk kalian langsung absen di bawah komentar ya, di kolom komentar ya, nama, kelas, dan jurusan. Oke, kita langsung saja nih memasukkan atau akan membahas tentang ketentuan bahasa yang digunakan pada surat lamaran pekerjaan adik-adik ya. Jadi sekali lagi ya, kalau surat lamaran pekerjaan itu kan merupakan surat resmi ya adik-adik ya. Jadi kalian harus sangat-sangat memerhatikan bagaimana sistematika maupun kebahasaan yang akan kalian gunakan ya dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Tidak boleh asal-asalan ya adik-adik ya. Oke. Yang pertama itu bentuk surat yang standar ya. Jadi kita akan menggunakan bentuk surat yang standar sebagaimana mestinya ya adik-adik ya. Nah, bentuk surat standar bagaimana? Biasanya ya kita membuat atau menulis surat lamaran pekerjaan itu di kertas double folio adik-adik ya. Jadi di mana bentuk tulisan kita juga tidak terlalu besar sekali ya. Semisal kita ambil 2 garis gitu, tidak jadi yang standar-standar saja ya adik-adik ya. Terus di mana kita harus menempatkan tanggal ya, bagaimana kita harus mencantumkan tanda tangan dan lain sebagainya. Nanti Ibu akan jelaskan lagi lebih rinci ya adik-adik ya. Nah, jadi itulah untuk pembagian ataupun penjelasan dari bentuk surat standar. Nah, yang kedua itu bahasa yang baik dan benar. Iya, bahasa yang baik dan benar ya. Jadi bahasa yang kalian tuangkan itu juga tidak perlu bertele-tele ya. Selanjutnya ada kata-kata yang sopan. Ya, tentu saja adik-adik ya, karena kalian kan ingin melamar ya. Masa iya kalian ingin melamar pekerjaan, kalian meminta pekerjaan tapi kata-kata kalian itu tidak sopan. Semisal seperti ini. Saya ingin kerja, tolong dong ngasih saya kerjaan. Nah, itu kalian mau minta kerjaan atau kalian akan nodong gitu ya, atau kalian nodong gitu kan, bosnya kalian todong gitu ya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang sopan tentunya. Selanjutnya itu ada kata pengantar yang jelas ya. Jadi kalian harus menjelaskan di bagian awal itu tentang apa sih maksud kalian mengirim surat ini ya. Tentu saja tidak boleh bertele-tele, harus singkat ya. Selain jelas, singkat, terus juga padat ya. Terus informasi apa yang kalian sampaikan ya, terus juga harus tepat sasaran. Jadi tidak boleh bertele-tele, tidak perlu panjang lebar dan sebagainya. Selanjutnya itu tulisan bersih. Nah, sebenarnya adik-adik ya, sebenarnya dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan itu sangat baik itu tulis tangan. Namun sekarang karena memang pandemi banyak sekali memang pelamar, tentu saja ibu terakhir kali memang menggunakan Word ya, jadi ketikan ya, file ya, jadi tidak membuat surat tangan. Nah, seperti itu ya, jadi tidak tulis tangan maksud ibu ya, jadi tidak tulis tangan untuk surat lamaran pekerjaan begitu ya, karena kondisi. Tapi memang seharusnya itu lebih baik ya, dan sangat disarankan itu menggunakan tulisan tangan. Nah, untuk tulisan tangan itu memang harus bersih ya adik-adik. Jadi mudah dibaca juga ya. Jadi juga mudah dibaca juga harus sesuai dengan kaidah ejaan ya. Jadi kalau yang ya kalian tulis YANG, jangan disingkat YG semisal ya. Jadi harus sesuai dengan ejaan ya, kaidah ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, oke. Jadi harus lengkap ya, tulisan kalian harus lengkap. Jadi seperti pengalaman ibu, karena memang tulisan ibu itu mungkin memang sudah ditakdirkan ya dari Tuhan ya. Masa sih guru bahasa Indonesia tulisannya jelek? Nah, lagi-lagi ya, itu sudah takdir yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Jadi ibu kalau memang akan membuat sesuatu ya, membuat tugas ataupun membuat surat lamaran pekerjaan, ibu pasti akan lama adik-adik.
Karena ibu akan menulisnya itu pelan-pelan. Agar apa? Agar rapi yang pertama dan mudah dibaca adik-adik. Karena kalau ibu cepet-cepetan nulis, biasanya tulisan ibu tuh nggak karu-karuan. Karena memang sudah dari sananya ya, dari sananya tulisan ibu tuh termasuk memang tulisan yang mungkin bisa dikatakan tidak terlalu bagus ya adik-adik ya. Jadi untuk adik-adik yang sudah ditakdirkan tulisannya mungkin tidak terlalu bagus, usahakan untuk menulisnya itu pelan-pelan ya adik-adik. Jadi butuh kesabaran yang cukup tinggi. Oke, paham ya? Yang terakhir itu ada bagian-bagian surat sesuai dengan norma bahasa surat. Iya, jadi bagian-bagian sudah ibu jelaskan sebelumnya adik-adik ya. Untuk bagian-bagiannya apa saja, sebentar ibu akan jelaskan juga. Oke, nah kita memasuki penulisan surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi. Nah, jadi kan adik-adik, kita nanti jika mendapatkan suatu lowongan ya, pasti kan bermacam-macam ya. Entah itu dari iklan, entah itu dari televisi, entah itu dari teman dan lain sebagainya ya, ataupun dari bosnya sendiri, ataupun dari perusahaannya sendiri ya. Jadi biasanya ada celetukan-celetukan ataupun kata-kata seperti ini ya. Jadi semisal kalian mendapatkan suatu lowongan dari iklan ya, entah iklan itu di televisi maupun di koran, kita bisa menulisnya seperti ini adik-adik, ataupun kita mencantumkan seperti ini. Nah, dalam harian Jawa Pos tanggal 3 Agustus saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT Abadi Jaya membutuhkan karyawan administrasi ya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya ingin melamar di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Ya, terus langsung jelaskan ya, berikut data diri saya, nah nama dan lain sebagainya ya. Ini untuk kalian yang mendapatkan informasi di iklan adik-adik ya. Oke, paham ya? Jadi bisa kalian tuangkan hal seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada informasi seseorang. Semisal kalian mendapatkan informasi dari tetangga ya, ataupun dari saudara, ataupun dari teman ya, kalian bisa tuangkan seperti ini. Menurut informasi dari Bapak Doni ya, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan karyawan administrasi. Sehubungan dengan hal itu, saya ingin melamar di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Ya, boleh kalian tuangkan kata-kata seperti ini jika kalian memang mendapatkan informasi dari seseorang. Oke, paham ya? Selanjutnya ada pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Sorry, ibu tipu ya di sini ya. Itu yang ya, bukan uang ya. Oke. Jadi semisal kalian cantumkan seperti ini ya. Berdasarkan dengan pengumuman nomor 24 tanggal 3 Agustus 2020 tentang penerimaan karyawan PT Abadi Jaya, maka yang bertanda tangan di bawah ini ID tetes ya, nama, alamat dan lain sebagainya. Nah, ini pengumuman resmi dari instansi ya. Semisal kalian memang mengetahui suatu lowongan pekerjaan dari pengumuman resmi dari suatu lembaga ya adik-adik ya. Jadi kalian bisa tuangkan paragraf yang pertama seperti ini. Berdasarkan dengan pengumuman nomor ya, biasanya juga akan ada nomor-nomor dari perusahaan yang sudah dikeluarkan. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya yang keempat ini ada permohonan instansi ya pada sekolah ya. Jadi ada seperti ini. Oke. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan kerja pegawai didik bahasa Indonesia atau pegawai didik honorer di sekolahan ini ya, berkenaan dengan hal tersebut, saya yang bertanda tangan di bawah ini langsung identitasnya ya. Jadi ini untuk permohonan instansi pada sekolah. Ya, paham ya. Dan yang terakhir ya, ini ada inisiatif sendiri. Jadi kalian memang tidak tahu bahwa di suatu perusahaan itu ada atau tidaknya, biasanya itu di bank ya adik-adik ya. Biasanya di bank untuk customer service maupun teller dan lain sebagainya, biasanya mereka itu memang
sudah memiliki stok yang banyak ya adik-adik ya, jadi memiliki pelamar yang sangat banyak, jadi mereka jarang sekali mengumumkan atau membuat lowongan pekerjaan, walaupun ada ya adik-adik ya, tapi jarang sekali ya adik-adik. Jadi biasanya kita itu mengirim saja begitu ya, jadi inisiatif sendiri untuk mengirim saja atau memberikan kualifikasi kita yang terbaik begitu ya, identitas kita ataupun pengalaman-pengalaman kita. Siapa tahu rezeki ya, sekali lagi rezeki tidak ada yang tahu ya, siapa tahu nanti entah mungkin lagi 3 bulan atau mungkin setahun atau mungkin 2 tahun kita nanti dipanggil ya. Oke, nah biasanya untuk formatnya itu seperti ini ya umumnya ya, yang bertanda tangan di bawah ini identitas adik-adik ya. Selanjutnya dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan administrasi pada perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, bisa kalian tuangkan kalimat ataupun paragraf seperti ini ya adik-adik ya. Oke, jadi ini 5 dari contoh ya, 5 dari contoh bagaimana cara kalian harus membuat ataupun menjelaskan sesuai dengan informasi yang sudah kalian dapat dari lamaran yang akan kalian tuangkan. Oke, paham ya adik-adik ya? Oke, jika sudah paham, kita langsung saja akan membahas tentang simpulan sistematika dan unsur-unsur dari surat lamaran pekerjaan. Nah, tadi Ibu sudah sempat singgung ya. Ibu akan menjelaskan dari pembahasan yang pertama tadi, yakni tentang unsurnya apa saja, bagaimana cara kita meletakkannya ya. Oke, yang pertama itu tempat dan tanggal pembuatan surat adik-adik. Biasanya kita akan letakkan di bagian pojok kanan ya, seperti yang sebelumnya di video sebelumnya ataupun pertemuan kita yang pertama itu sudah Ibu berikan contohnya ya. Jadi di pojok kanan. Oke. Bali biasanya seperti biasa ya, nama kota dibesarkan ya. Bali ataupun nama provinsi ya. 03 Agustus 2015 semisal. Oke, paham sampai sini ya? Diingat pojok kanan ya. Selanjutnya ada lampiran dan hal ataupun perihal adik-adik. Nah, hal ataupun perihal. Jadi hal apa yang akan kalian sampaikan? Hal apa yang akan kalian sampaikan nanti di sini ya? Dan lampiran apa yang akan kalian lampirkan? Misal kalian akan melampirkan CV ya, akan melampirkan kartu keluarga kalian, ataupun akan melampirkan tentang sertifikat selama kalian kerja mungkin ya, itu bisa kalian tulis di sana ya adik-adik. Jadi lampiran contohnya 4 lembar ya, terdiri dari mungkin dari KK, CV, fotokopi KTP, terus juga tentang sertifikat ataupun ijazah semisal adik-adik ya. Oke, paham ya untuk lampiran. Adapun juga hal biasanya itu pemberitahuan ya, entah pemberitahuan itu tentang lamaran pekerjaan ataupun pemberitahuan semisal cuti kuliah ya dan lain sebagainya ya, untuk pengisian dari hal ini adik-adik. Nah, biasanya adik-adik ya, kata lampiran itu tidak boleh disingkat ya, seperti kalian ingin tulis misal lam gitu ya, LAMP, tidak boleh ya. Untuk kata lampiran tetap kalian harus tulis lampiran ya adik-adik ya. Nah, untuk halnya hal begitu saja boleh ya. Oke, terus juga untuk angka dalam kolom lampiran maksud Ibu itu juga ditulis menggunakan huruf ya, bukan angka. Jadi 4 lembar itu penulisannya seperti itu ya adik-adik ya, menggunakan huruf, bukan kalian tulis 4 angka ya. Paham ya adik-adik ya? Oke, jika paham kita lanjut yang ketiga. Nah, ini ada alamat surat adik-adik. Dulu biasanya kita sering membaca itu atau menemukan dalam sebuah surat itu pasti akan ada kepada ya. Oke, kepada itu sekarang sudah dihapus adik-adik ya. Kita ganti dengan YTH ya, yakni yang terhormat
ya adik-adik ya. Nah selanjutnya alamat yang kita tuju adik-adik. Nah biasanya alamat sebaiknya itu tidak lebih dari 3 baris adik-adik. 3 baris maksud ibu ya. Jadi alamat instansi ya, bisa kita masukkan dari alamat instansi ya, ataupun tempat ataupun kota di mana instansi ataupun lembaga itu berada gitu ya adik-adik ya. Jadi bisa kalian jelaskan di sana, semisal kalian ambil di Bali ataupun di Singaraja, atau kalian katakan di tempat gitu, boleh juga ya, ataupun di Jakarta ataupun di Denpasar dan lain sebagainya. Oke? Paham ya? Sangat mudah ya. Oke, selanjutnya ada yang keempat ya, salam pembuka ya, dengan hormat. Berdasarkan lowongan ataupun berdasarkan pamflet yang sudah disebar oleh perusahaan ataupun bapak ataupun ibu gitu ya. Semisal kalian menemukan suatu surat lamaran pekerjaan di suatu baliho mungkin ya, ataupun mungkin di kertas selembaran mungkin ya, pengumuman seperti itu. Jadi bisa kalian jelaskan di sana. Oke, ini bagian yang keempat. Selanjutnya ada alinea pembuka. Nah, ini ada contohnya juga ya. Jadi menanggapi iklan harian Bali Pos. Nah, ini dari koran ya, ada Bali Pos ya, tanggal 3 Agustus 2020 tentang penerimaan pegawai baru. Dengan ini perkenankanlah saya menyampaikan data diri secara singkat. Nah, ini juga bisa digunakan ya untuk menanggapi ataupun kita menemukan suatu lowongan pekerjaan dari iklan ya adik-adik ya. Oke, paham ya? Selanjutnya ada isi. Nah, isi saja mencakup apa saja nih tentang isi ya. Nah, di dalam isi itu biasanya akan ada identitas ya, yang pertama adik-adik ya. Jadi seperti yang ibu tampilkan ya. Sorry ya untuk penataannya mungkin berantakan ya identitasnya, padahal di slide sebelumnya di laptop itu tidak berantakan ini ya. Jadi usahakan lurus ya adik-adik sesuai dengan pembuatan surat lamaran pekerjaan yang ibu berikan contoh di slide video sebelumnya, ataupun kalian bisa lihat contoh di file buku yang sudah ibu berikan ya. Oke, biasanya ada nama ya, ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, terus juga bisa semisal kalian ingin melamar menjadi pramugari, biasanya di sana akan tercantumkan tinggi badan juga ya, tinggi badan, berat badan ya. Jadi sesuai dengan keperluan ataupun persyaratannya ya adik-adik ya. Oke, ini yang bagian pertama ya adik-adik ya dalam isi. Nah, ada juga maksud dan tujuan adik-adik ya. Di sini juga ada maksud dan tujuan. Jadi untuk maksud dan tujuan itu bagaimana tentang kalian menerangkan alasan apa sih untuk mengirim surat ini ya, alasan apa kalian mengirim ataupun melamar pekerjaan itu ya. Jadi kalian menuangkan nanti di sana. Ini ada contohnya juga ya. Berdasarkan keterangan di atas, saya memiliki motivasi yang besar untuk menjadi pegawai tetap di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, ini juga termasuk dari maksud ataupun tujuan ya adik-adik ya. Nah, di sini juga adik-adik perlu ditekankan ya bahwa di saat kalian membuat surat lamaran pekerjaan, kalian tidak boleh melebih-lebihkan kemampuan kalian ya. Jadi harus sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Nah, mungkin kalian berpikir begini, aku lebih-lebihin aja deh biar aku terpilih. Nah, itu sangat menakutkan ya adik-adiknya. Jadi nanti kalau kalian sudah memasuki sesi tanya jawab ataupun mungkin memang benar kalian diterima di satu perusahaan itu, tapi pekerjaan kalian nanti yang akan tidak sesuai ya dengan kemampuan, mungkin si bos akan menganggap kalian itu pintar sesuai dengan kualifikasi yang kalian berikan ya. Tapi nyatanya di lapangan ataupun di realnya ya, di tempat kerjanya ternyata kalian tidak sepintar itu ya. Jadi itu mengecewakan adik-adik ya. Jadi usahakan sesuai dengan kualifikasi yang kalian miliki ataupun kemampuan yang kalian miliki.
Oke, paham ya sampai sini ya. Selanjutnya bagian yang ke C, yakni menyatakan lampiran adik-adik ya. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan ya adik-adik ya, dalam lamaran pekerjaan kalian biasanya akan melampirkan tentang syarat ya. Biasanya juga syarat-syarat ini diminta oleh suatu perusahaan. Nah, jika memang suatu perusahaan itu tidak menerangkan di dalam lowongan pekerjaan yang telah mereka berikan ya ataupun share, biasanya pada umumnya kita itu akan memberikan tentang ataupun melampirkan tentang fotokopi ijazah adik-adik ya yang sudah dilegalisasi ya. Terus juga fotokopi KTP, pas foto ukuran 3x4 ataupun transkrip nilai ya. Nah, semisal perusahaan si A ya, Bank A yang seperti sebelumnya Ibu jelaskan, memang jarang sekali menyebarkan lowongan pekerjaan. Nah, kita kan tidak tahu ya apa saja yang dibutuhkan oleh Bank A ini. Nah, jadi di sana di perusahaan atau instansi Bank A ini biasanya Ibu akan mengirimkan yang umum-umum ya. Jadi ijazah, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi ya. Terus juga transkrip nilainya, terus juga foto 3x4 ataupun 4x6 boleh ya. Terus juga KTP, KK ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasanya umumnya, yang lebih umum yang akan kita lampirkan di dalam suatu surat lamaran pekerjaan. Paham ya adik-adik ya? Jika memang kurang paham bisa kita diskusikan nanti di classroom. Selanjutnya itu ada penutup adik-adik. Nah, ada penutup ya. Nanti penutup itu tentu saja kita harus menunjukkan ya, kita harus menuangkan ya bagaimana antusiasnya kita ya dalam melamar pekerjaan itu adik-adik ya. Nah, contohnya seperti ini. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Ya, di sini jadi kita menuangkan besar harapan ya. Jadi bisa dikatakan di sana kita menunjukkan anak-anak ini si A ini antusias sekali ya sampai mengatakan besar harapannya ya, besar harapan bisa diterima di perusahaan saya, seperti itu contohnya ya. Oke, nah selanjutnya ada salam penutup ya. Jadi tadi ada salam pembuka ya, tentu saja ada salam penutup yakni hormat saya, dan yang terakhir itu ada tanda tangan ataupun nama terang ya. Jadi hormat saya ada tanda tangan maupun nama kita adik-adik ya, biasanya di pojok kanan ya, pojok kanan bawah adik-adik. Nah, sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan ya di slide yang pertama. Oke. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan adik-adik untuk pertemuan kita yang kedua ya. Nanti lebih lanjut lagi kita diskusikan di classroom. Nah, ini untuk tugas kita adik-adik ya, untuk tugas kita. Untuk lebih jelasnya itu sudah Ibu jelaskan panjang lebar di deskripsi tugas di classroom. Nanti kalau memang ada pertanyaan kita diskusikan di kolom komentar ya. Sekali lagi di kolom komentar di classroom kelas kita ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit saja di sini. Kalian membahas surat lamaran pekerjaan ya pada pamflet lowongan pekerjaan ya. Jadi Ibu juga sudah berikan untuk lowongan pekerja untuk pamfletnya itu sudah Ibu lampirkan di classroom juga. Nanti kalian tulis lamaran kalian itu di kertas double folio adik-adik ya. Serapi dan sebaik mungkin dan selengkap mungkin ya, sesuai dengan contoh-contoh maupun penjelasan yang Ibu berikan adik-adik. Nah, selanjutnya kalian cukup foto lembar kerja kalian dan dikirimkan di tugas di classroom. Sekali lagi di classroom agar kerjaan kalian tidak tercecer adik-adik ya, karena Ibu takutkan nanti Ibu lupa ataupun terselip jadi tugas kalian kosong. Itu pun juga bermaksud untuk mempermudah Ibu dalam memeriksa tugas kalian. Oke, mohon kerjasamanya. Jika ada pertanyaan sekali lagi kita diskusikan nanti di sana ya. Oke adik-adik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Nah, ini untuk slide-nya ya. Ini juga sudah Ibu tampilkan ataupun lampirkan di classroom ya. Bisa kalian lihat lebih jauh lagi ya.
Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun terlalu cepat ya. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa kita diskusikan lagi. Baik, itu saja Ibu tutup dan sampai jumpa. Selamat siang.